Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar tentang transistor, yaitu tentang pembiasan transistor, yaitu bias basis. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa sebuah rangkaian pembiasan transistor, yaitu bias basis, untuk melihat di manakah kira-kira titik kerja transistor, yaitu pada pembiasan basis. Apakah titik kerja transistor itu berada di daerah cut off atau di daerah saturasi, atau berada di antara daerah cut off atau daerah saturasi. Baiklah rekan-rekan sekalian, rekan-rekan bisa lihat pada rangkaian transistor, yaitu pembiasan basis. Di sini ada sebuah transistor ya dengan beta DC yaitu 100. Kaki kolektor dihubungkan dengan R sebesar 1 kilo ohm. Kemudian kaki basisnya dihubungkan dengan R sebesar 100 kilo yang dihubungkan dengan tegangan VCC 5 volt. Rekan-rekan sekalian, untuk mengetahui di manakah titik kerja transistor, yang pertama kita lakukan yaitu menggambar garis beban DC transistor. Untuk menggambar garis beban DC transistor, langkah yang pertama kita menganalisa yaitu titik saturasi dan titik cut off dari transistor. Yang pertama kita analisa titik cut off. Pada titik cut off, kondisi cut off adalah kondisi di mana transistor ini tidak mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. IC sama dengan 0. Kemudian konsekuensi dari IC sama dengan 0, maka tegangan antara kolektor dan emitor atau VCE ini sama dengan tegangan VCC. Jadi VCE sama dengan VCC. Ini adalah kondisi saat transistor dalam keadaan cut off, di mana arus kolektor yang mengalir dari kolektor ke emitor ini sama dengan 0. Kemudian tegangan antara kolektor dan emitor ini besarnya adalah tegangan VCC. Maka VCE sama dengan 5 volt. Ini adalah kondisi di mana transistor dalam keadaan cut off. Yang kedua, kita analisa transistor dalam keadaan saturasi. Agar transistor saturasi, maka nilai VCE ini harus bernilai 0. Ya, ketika saturasi maka VCE harus bernilai 0. Konsekuensinya adalah ketika VCE sama dengan 0, maka arus yang mengalir IC itu sama dengan IC maksimal. Jadi kondisi saturasi yaitu VCE sama dengan 0. Kemudian IC itu sama dengan nilainya adalah IC maksimal. Kondisi di mana arus kolektor atau arus yang mengalir dari kolektor ke emitor ini sama dengan arus maksimal. Dikatakan maksimal karena ketika terjadi penambahan arus basis, seberapa besar penambahan pada arus basis ini tidak lagi mempengaruhi arus kolektor, karena arus kolektor ini sudah mencapai titik maksimal. Untuk mencari IC ini bisa kita gunakan rumus yaitu VCC sama dengan yaitu VRC ditambah dengan VCE. Maka VCC sama dengan VRC. VRC adalah arus kolektor dikalikan dengan R kolektor atau R 1 kilo ohm. IC dikali dengan RC ditambah dengan VCE pada saat saturasi adalah nilainya 0. VCC yaitu nilainya adalah 5 volt. Kita masukkan nilainya 5 volt sehingga didapatkan dengan memindahkan RC ke ruas sisi kiri, maka didapatkan IC sama dengan 5 volt dibagi dengan RC. Kita masukkan nilainya. RC sama dengan 1 kilo ohm. Sehingga didapatkan nilai IC yaitu sebesar 5 miliampere. Ini adalah arus kolektor maksimum yang mengalir ketika transistor ini dalam keadaan saturasi. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan analisa yang kita lakukan, yaitu ketika cut off dan ketika saturasi ini, maka kita bisa gambarkan garis beban DC. Yang pertama kita buat grafik hubungan antara arus kolektor IC dengan tegangan VCE, di mana titik IC sama dengan IC maksimal
yaitu sebesar 5 mA. Ini disebut dengan titik saturasi. Kalau kita lihat pada grafik, maka titik saturasi yaitu di mana arus IC adalah arus maksimal sebesar 5 mA ya, berdasarkan perhitungan yang kita lakukan, nilai dari IC itu sama dengan 5 mA. Dengan VCE sama dengan 0. Ini adalah titik saturasi. Kemudian titik cut off yaitu titik di mana IC sama dengan 0, VCE sama dengan VCC atau VCE sama dengan 5 volt. Kita tarik antara titik saturasi dan titik cut off sebuah garis. Ini disebut dengan garis beban DC transistor. Baiklah rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan menganalisa kira-kira di manakah titik kerja transistor. Apakah titik kerja transistor ini berada di daerah cut off, ya daerah saturasi, atau di antara daerah cut off atau daerah saturasi. Untuk mengetahui di manakah letak titik kerja transistor, maka selanjutnya kita akan menganalisa pada loop kedua, yaitu loop dari VCC, VRB dan VBE menuju ke ground. Pada loop kedua ini berlaku hukum Kirchhoff tegangan, yaitu jumlah tegangan pada loop tertutup sama dengan 0. Maka dari hukum tersebut bisa kita dapatkan persamaan, yaitu VCC adalah jumlah dari VRB ditambah dengan VBE. Kemudian kita masukkan nilainya. VCC adalah 5 volt sama dengan VRB adalah tegangan di RB. Berdasarkan hukum Ohm, tegangan adalah arus dikalikan dengan hambatan IB kali RB ditambah dengan VBE. VBE adalah tegangan jatuh pada basis emitor. Untuk kali ini kita akan menganalisa transistor jenis silikon dengan VBE sama dengan 0,7 volt. Maka di sini nilai VBE kita masukkan yaitu 0,7 volt, sehingga didapatkan nilai IB dikali RB sama dengan 5 dikurangi 0,7 volt, maka IB sama dengan 5 kurangi 0,7 adalah 4,3 volt dibagi dengan RB adalah R pada basis yaitu 100 kilo ohm. Didapatkan nilai IB sama dengan 4,3 volt dibagi 100 kilo ohm sama dengan 0,043 miliampere. Ini adalah arus yang mengalir pada basis. Selanjutnya, ketika arus basis ini sudah kita temukan, maka kita bisa mencari nilai IC, yaitu dari persamaan beta DC. Perlu rekan-rekan ketahui beta DC itu sama dengan IC per IB. Beta DC adalah IC per IB. Maka kita bisa cari IC sama dengan beta DC dikalikan dengan IB. Beta DC-nya berapa? Beta DC-nya adalah 100. Kita masukkan 100 dikali dengan IB. Arus basisnya yang sudah kita ketahui tadi yaitu 0,043 miliampere. Maka didapatkan arus kolektornya adalah 4,3 miliampere. Ini adalah arus kolektor ketika R basis 100 kilo ohm ini kita hubungkan dengan sumber tegangan sebesar 5 volt. Selanjutnya kita akan analisa pada loop 1 untuk mengetahui berapakah tegangan VCE-nya. Pada loop 1 ini juga berlaku hukum Kirchhoff tegangan. Jumlah tegangan yang mengalir pada loop tertutup sama dengan 0. Maka didapatkan rumus VCC sama dengan VRC ditambah dengan VCE. Kita masukkan nilainya. VCC adalah 5 volt, VRC adalah tegangan di RC. Ingat, tegangan adalah arus dikalikan dengan R ditambah dengan VCE. Maka 5 volt sama dengan IC. IC-nya adalah 4,3 miliampere dikalikan dengan RC adalah 1 kilo ohm ditambah dengan VCE. Maka didapatkan nilai 5 volt sama dengan 4,3 miliampere
dikalikan 1 kilo ohm sama dengan 4,3 volt ditambah dengan VCE. Dengan memindahkan 4,3 volt ke ruas kiri maka menjadi pengurangan, maka didapatkan VCE sama dengan 5 volt dikurangi 4,3 sama dengan 0,7 volt. Ini adalah tegangan VCE ketika R basis 100 kilo ohm ini dihubungkan dengan tegangan sumber sebesar 5 volt. Selanjutnya kita akan gambarkan titik kerja transistor. Di manakah titik kerja transistor ketika arus basisnya itu sama dengan 0,043 mA, kemudian arus kolektornya 4,3 mA, VCE nya sama dengan 0,7 volt. Kita masukkan IC adalah 4,3, IC maksimalnya adalah 5 mA, maka kita gambarkan di sini 4,3 mA. Ini adalah IC ketika transistor ini dihubungkan dengan sumber tegangan 5 volt. Kemudian VCE nya adalah 0,7 volt. Ini adalah VCE. Di sini didapatkan titik kerja transistor yaitu dengan IB sebesar 0,043 mA. Ini adalah titik kerja transistor. Dari analisa yang kita lakukan, maka diketahui bahwa titik kerja transistor itu berada di antara cut off dan saturasi, atau transistor ini hampir mendekati yaitu kondisi saturasi. Demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana cara menganalisa di manakah titik kerja transistor pada pembiasan transistor yaitu bias basis. Pada perhitungan yang kita lakukan, maka didapatkan titik kerja transistor berada di antara titik cut off dan titik saturasi. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.